Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore Mas David. Baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel hari ini di awal pekan, terutama di sepanjang sesi pertama. Indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan menembus ke level tertingginya paling tidak dalam 1 tahun terakhir. Namun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas 7.100-an sudah kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda? Pembalikan yang cukup cepat terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Ya, memang kalau dilihat di sesi 2 ini pembalikannya cukup cepat ya. Tapi memang kalau kita lihat, ini memang IHSG itu berada pada area resistance-nya ya, di area 7.100-an ini merupakan area tahanan yang cukup kuat, di mana dengan penguatan yang di bulan November kemarin cukup signifikan, mungkin secara 1 minggu ini harusnya akan ada sideways atau koreksi terlebih dahulu ya, buat indeks supaya lebih sehat naiknya. Baik, prospek kedepannya seperti apa, Pak Kris? Kalau kita juga singgung potensi adanya window dressing di Desember ini. Ya, kalau kita lihat memang di Desember kecenderungannya untuk kembali menguat ya, tetapi memang short term mungkin ada koreksi atau sideways sebentar karena kenaikan di November yang sangat signifikan, tapi sampai penutupan nanti di akhir bulan Desember, saya memprediksi IHSG masih berada di area atas 7.000 ya, mungkin di area 7.200-an. Baik, ada semacam revisi tidak Pak dari Jasa Utama Kapital Sekuritas atau target 7.200 ini masih sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya? Kurang lebih mirip ya, karena di awal tahun kita prediksi IHSG di area 7.300, 7.200 ya, sekarang masih di area 71, mungkin masih on track di area 7273. Baik, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan mengikuti dari bursa global. Sinyal dovish dari The Fed ini semakin menguat. Tapi di sepanjang perdagangan hari ini di pasar domestik, efeknya tidak terlalu lama ini. Rotasi cukup cepat dengan penguatan terbatas di jelang penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang untuk dovishnya The Fed ini, terutama di Desember, sudah terapresiasi sebelumnya? Kemudian posisi saham-saham yang hari ini naik signifikan, para investor melakukan aksi profit taking dalam hal ini? Ya, kalau kita perhatikan memang karena IHSG mengalami rejection atas di sesi kedua ini, mungkin akan ada take profit terlebih dahulu ya dari para investor seperti itu. Ditambah juga memang area dovish yang dikatakan tersebut ada, tetapi itu kan sudah terapresiasi harganya di November kemarin ya, di mana tech naiknya sangat signifikan, termasuk Arto, Goto gitu. Jadi secara short term kemungkinan akan ada koreksi, tapi koreksi juga cenderung terbatas, kecenderungan sampai di akhir bulan seharusnya masih dapat mengalami penguatan. Baik. Hanya aksi profit taking sementara. Oke, pembalikan arah cukup signifikan hari ini terjadi untuk sektor teknologi setelah memimpin dari rotasi pergerakan sektoral di sesi pertama siang tadi. Langsung saja kita ke Goto, Pak Kris. Posisi saat ini melemah cukup dalam di 6,42%, namun level support 100-an masih dipertahankan sampai sejauh ini. Dan kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Goto. Mau tanya resisten, kemudian kalau ingin masuk ke dalam saham Goto di harga berapa ini. Tapi secara teknikal terlebih dahulu Pak Kris, analisis Anda pembalikan arah yang cukup cepat untuk Goto di hari ini. Ya, Goto secara tren masih uptrend dengan tahanan terakhir di area 91 sebagai area batas uptrendnya ya. Jadi selama berada di atas 91 maka Goto masih berada dalam fase uptrend. Jadi untuk bisa entry ya mungkin bisa masuk di dekat-dekat area 90-an, itu area cukup menarik ya, karena kalau kita lihat di penutupan ini sepertinya tekanan masih berlanjut, jadi mungkin masih bisa ditunggu besok di area 90-an dengan resistance terdekat di 110. 90-an idealnya di level berapa Pak? 97, 98 atau di 95? Ya, karena support terakhir di 91 mungkin di area 95 sampai 98 masih cukup menarik ya. Baik, tapi dengan sisa waktu perdagangan di Desember, berapa target Anda untuk Goto sampai dengan akhir tahun? Goto sampai akhir tahun mungkin prediksi sudah tidak terlalu jauh ya, mungkin di range 110 sampai 118 di situ.
Baik, tapi masih direkomendasikan untuk trading Pak, Goto? Ya, tentu masih karena volatilitasnya juga cukup lumayan ya, apalagi kalau masuk ke area 90-an, 95 mungkin itu masih cukup menarik untuk diperhatikan karena trennya juga masih fase uptrend. Baik, Pak Kris, di tengah pembalikan arah saham Goto tapi tidak berlaku bagi saham-saham teknologi lainnya. Saham milik dari Toto Sugiri ini Pak, ada EDG, DCEI, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan atau reject atas sepertinya. Bagaimana Anda melihat dari posisi ini? Saya mau ke EDGE terlebih dahulu Pak, karena ini melakukan stock split beberapa waktu lalu, posisi harganya saat ini sudah di 7.250 untuk Indo Internet Tbk, EDGE. Ya, untuk EDGE sendiri kalau kita lihat memang sudah terkoreksi cukup lama ya. Jadi kalau kita perhatikan Arto yang naik dalam 1 minggu terakhir, justru EDGE ini turun dalam 1 minggu terakhir gitu dari area 10 ribuan sampai ke area 6 ribu dan ini mengalami pembalikan arah di area 7.200 menurut saya masih cukup memungkinkan gitu karena memang secara lot juga tidak terlalu ramai jadi untuk pergerakan sahamnya juga tidak terlalu kelihatannya agak sedikit lebih jarang ditransaksikan oleh retail. Rekomendasinya seperti apa Pak untuk EDGE? EDGE kecenderungannya saya lebih ke wait and see ya karena likuiditas yang cenderung kecil jadi agak sedikit sulit untuk diperhatikan. Baik, posisi saat ini EDGE di 7.250 menguat di 19,83%, kurang ditransaksikan oleh investor retail dan lebih ke arah wait and see terlebih dahulu dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Nah, selain dari Goto tadi yang mengalami koreksi yang cukup dalam, beberapa saham-saham dari perbankan digital yang sebelumnya juga sudah naik signifikan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Ada Arto, kemudian juga ada BBYB. Saya mau ke Arto terlebih dahulu, Pak Kris. Posisinya ditutup melemah di 6,22% dan berada di level 3.090. Saya akan koreksi kembali, koreksinya di 11,46% di 3.090. Analisis Anda dengan pelemahan dalam untuk saham-saham perbankan digital hari ini. Ya, Arto mungkin korelasi mengikuti Goto ya dengan koreksi 8%, Arto turun sampai 11%, itu hal yang wajar, tetapi kalau kita melihat secara teknikal ini juga masih dalam fase uptrend dengan tahanan terakhir di area 3020 ya, jadi selama di atas 3020 maka chance untuk Arto kembali menguat itu masih cenderung ada. Momentum buy on weakness dengan pelemahan dalam yang terjadi di hari ini? Ya, karena sudah mendekati area support di area 3020 dengan koreksi yang 11% cukup dalam hari ini cukup menarik ya untuk diperhatikan. Mungkin bisa area entry sekarang untuk spekulasi area naik di keesokan hari. Baik, kondisi yang sama juga terjadi untuk BBYB, Pak Kris. Secara manajemen ini tidak ada sangkut pautnya dengan Goto, Pak. Hari ini juga koreksi di 6,77%, 358. Apakah memang ini juga murni profit taking setelah sebelumnya BBYB juga sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi? Ya, untuk BBYB sendiri cenderung sama ya karena biasanya bergeraknya bebarengan dan koreksinya hari ini juga tidak membuat trennya berubah dengan area support terakhir itu berada pada area 322. Selama berada di atas 322 maka kecenderungan BBYB itu masih dapat mengalami penguatan. Tetapi memang hari ini beberapa emiten tersebut mengalami aksi profit taking sehingga terlihat ada koreksi ya. Baik, analisis saham-saham yang hari ini terdampak dari kebijakan suku bunga The Fed, kemudian terutama dari teknologi perbankan digital yang sebelumnya sudah naik signifikan, hari ini tampaknya terdampak dari aksi profit taking. Kemudian beberapa saham yang masih mempunyai prospek bagus, justru momentum buy on weakness untuk beberapa saham tertentu dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Pak Kris, selain dari teknologi, komoditas emas tampaknya juga menerima dampak dari Dovish The Fed, harganya untuk harga komoditas ini melambung ke level tertinggi di sepanjang sejarah. Dan pergerakan beberapa sahamnya hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Jumat yang lalu juga mengalami penguatan. Dari beberapa saham komoditas emas dengan pola pergerakan terakhir, mana yang lebih Anda rekomendasikan di tengah momentum penguatan harga komoditasnya? Untuk
emiten-emiten emas sendiri sebenarnya ya kalau kita perhatikan area saham-saham yang cukup menarik termasuk Antam dan MDKA ya menurut saya yang cukup menarik untuk diperhatikan. Baik, kita boleh ke Antam, Pak. Ya. Posisi penutupan di sesi kedua hari ini untuk Antam ditutup menguat di 2,64% di 17.50. Penguatannya juga lebih ke arah terbatas ini untuk Antam. Ya, kalau kita perhatikan memang karena indeks yang mengalami koreksi di sesi kedua, tentu kemungkinan besar saham-saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan di hari ini akan ada terdampak aksi profit taking gitu. Ditambah juga Antam ada gap ya di area 1725, jadi kemungkinan orang-orang juga mengamankan keuntungan terlebih dahulu, tetapi masih cukup menarik jika besok koreksi ke area 1725 untuk bisa dijadikan sebagai area entry. Oke, dengan target price terdekat kemana, Pak? Ketika Target price 17.25. terdekat Antam di 1835. Oke, selanjutnya untuk MDKA, sebelum kita akan update data penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak, MDKA juga penguatannya lebih ke arah terbatas karena tadi sempat sudah berada di harga 2.700-an, Pak Kris. Betul, MDKA juga masih sama, mirip seperti Antam, pergerakannya juga masih fase side downtrend-nya sudah mulai patah, sudah baru masuk ke dalam fase uptrend dengan area entry mungkin koreksi ini cukup terbatas, mungkin sampai di area 2540, 2530 ya, jadi di situ bisa dijadikan area range entry dengan target terdekat itu di 2850. Baik, MDKA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Trennya seperti apa, Pak? Apakah sideways atau tren turun karena harganya juga sudah turun dalam kemarin di 2.100 dan posisi saat ini sudah di 26 dan sudah balik tadi ke 2.700-an. Ya, untuk itu makanya saya katakan bahwa pembalikan arah dari penurunannya MDKA ya, tren turunnya MDKA itu sudah mulai patah dan sudah mulai masuk ke dalam fase uptrend. Jadi menurut saya cukup menarik ya dengan koreksi yang cukup dalam dari area 4.000 dari area 5.800 sekarang hanya 2.600 ya, setengah harga dari itu. Jadi area sekarang masih cukup menarik ya, justru jika ada koreksi short term bisa diperhatikan untuk entry. Baik, saham-saham komoditas emas yang hari ini naik cukup tinggi meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas ditopang oleh harga komoditas dan juga sikap dovish the Fed.